Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabrina, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah wajib, yaitu hukum pidana khusus, dan tindak pidana dalam KUHP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum yang selaras dengan visi dan misi dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, yaitu untuk mencetak pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum yang berkualitas dan profesional. Perkenankan saya untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Kode mata kuliah ini dalam kurikulum yaitu 100244. Merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan bobot 2 SKS. Metode pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah hukum pidana khusus ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA, yaitu pendekatan komprehensif dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada penyampaian materi, interaksi aktif, dan evaluasi berkelanjutan. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Dalam delivery, saya menggunakan media learning management system dan metode ceramah. Sedangkan untuk interaction, yang merupakan inti dari pembelajaran aktif, aspek-aspek yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi kelompok, aktivitas kolaboratif, dan umpan balik dua arah antara dosen dan mahasiswa. Metode asesmen yang saya gunakan terdiri dari partisipasi diskusi dan tanya jawab sebesar 10%, tugas individu sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Penggunaan teknologi yang saya gunakan adalah Siakat, aplikasi pesan WhatsApp Group untuk menyampaikan materi serta tugas. Dalam mata kuliah ini kita berfokus pada dua capaian pembelajaran, yaitu pertama menguasai asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum mendasar, kedua menguasai hukum material dan formil, sehingga siap menjadi praktisi hukum yang kompeten. Secara khusus, mahasiswa diharapkan mencapai 2 CPMK utama, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami perbedaan antara tindak pidana dalam KUHP dengan tindak pidana di luar KUHP. Kedua, mahasiswa mampu menghubungkan keterkaitan ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP terhadap kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Selama 1 semester, mata kuliah hukum pidana khusus ini akan mendalami 7 sub CPMK, yaitu yang pertama, ruang lingkup hukum pidana khusus, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pornografi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak pidana dalam Undang-Undang Kelautan, dan tindak pidana dalam Undang-Undang Kehutanan. Mata kuliah hukum pidana khusus membahas secara mendalam mengenai tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikenal sebagai special crimes. Mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis kejahatan khusus, karakteristiknya, dasar hukum, serta perbedaan penerapan hukum pidana umum dan khusus. Saya berharap mahasiswa aktif dan antusias dalam mengikuti perkuliahan ini karena pemahaman terhadap hukum pidana khusus sangat penting sebagai bekal akademik maupun profesional dalam dunia hukum. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum pidana khusus ini. Selanjutnya akan saya sampaikan video pembelajaran yang akan saya sampaikan secara luring di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Hari ini kita masuk di pertemuan 11 untuk mata kuliah hukum pidana khusus. Dan di hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa hukum pidana khusus ini membahas tentang macam-macam tindak pidana yang ada di luar KUHP.
kita sudah membahas tentang tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana pencucian uang, kemudian tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan untuk hari ini kita membahas tentang tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Masih ingat apa yang dimaksud dengan anak? Siapa yang masuk dalam kategori anak? Cakap hukum. 5 hingga 13 tahun. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ini memberikan definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dan juga anak itu juga diartikan sebagai yang masih dalam kandungan. Berarti bayi yang masih dalam kandungan itu juga termasuk dalam kategori anak dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, jadi sampai di sini kita sudah memahami siapa yang dimaksud dengan anak ini. Nah, untuk anak yang berhadapan dengan hukum, ini juga memiliki klasifikasi usia tersendiri. Masih ingat usia berapa? Apakah misalnya anak umur 1 tahun bisa dihadapkan di depan hukum, bisa bisa dituntut, bisa disidangkan? Nggak bisa. Atau anak 2 tahun, 3 tahun. Jadi untuk dapat dihadapkan di depan persidangan, usia minimalnya adalah 12 tahun. Jadi batas usianya 12 sampai 18 tahun. Di bawah 12 tahun tidak bisa masuk dalam proses peradilan. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana? Misalnya ada anak di bawah usia itu yang melakukan kejahatan. Gimana? Kalau sekarang kan banyak ya berita yang beredar. Ada baru-baru ini seorang ibu yang mengupload di sosmednya, dia bercerita bahwa anaknya yang berusia 6 tahun itu dilecehkan oleh anak yang berusia 8 tahun. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan? Ibu ini melaporkan. Tetapi ternyata tidak bisa karena usianya di bawah 12 tahun. Nah, akhirnya hanya dilakukan mediasi. Anak ini diberikan pembinaan pelakunya. Nah, ini juga menjadi suatu masalah tersendiri karena sampai saat ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak dan ternyata kejahatan ini jauh melampaui yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan korbannya itu sudah banyak, luar biasa. Contoh ada satu kasus di Penajam Pasir. Ada kasus seorang anak, dia itu membunuh satu anggota keluarga. Jadi pernah dengar ceritanya? Jadi di dalam kasus pembunuhan tersebut, anak ini membunuh ayah, kemudian ibu dan 3 anaknya. Jadi satu generasi ini dibunuh semua. Dan sebelum itu, si anak ini juga melakukan tindak pidana perkosaan terhadap ibu dan anaknya. Ada 2 tadi, yang perempuan kan, ibu dan anaknya, dan dua-duanya ini diperkosa dulu sebelum dibunuh. Setelah itu si anak ini juga mengambil harta benda milik korbannya. Nah, ini merupakan suatu polemik dalam hukum perlindungan anak dan sampai saat ini juga masih banyak sekali kontroversi. Itulah kenapa dalam perlindungan anak memang terdapat banyak sekali problematika. Nah, itu nanti akan kita bahas secara lebih mendalam, tapi hari ini kita akan khusus membahas tentang salah satu tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tentang penelantaran. Nah, kita harus memahami dulu juga apa yang dimaksud dengan anak. Setelah memahami definisinya, kemudian kita harus memahami jenis dari anak. Apa saja jenis dari anak? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyebutkan tentang 2 jenis anak. Yang pertama adalah anak sah. Yang kedua, anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Nah,
Untuk anak sah, ini diartikan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan dan atau akibat perkawinan yang sah. Nah, sedangkan untuk klasifikasi kedua, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini tidak ada pengertiannya di dalam Undang-Undang Perkawinan, jadi tidak diberikan definisi. Dan di dalam pasal berikutnya dijelaskan bahwa ketentuan tentang anak dilahirkan di luar perkawinan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah yang lebih lanjut. Tapi hingga saat ini belum ada aturannya. Nah, itu juga salah satu problematika sebenarnya. Maka tadi saya katakan bahwa dalam perlindungan anak ini masalahnya cukup kompleks dalam kejahatan tadi. Untuk pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum, ini juga ada problematika sendiri. Nah, begitu juga dengan klasifikasi anak, ini juga ada problematikanya sendiri, yang mana sampai saat ini ada kekosongan hukum. Apa kekosongan hukum itu? Ada fenomena dalam masyarakat, tetapi belum ada aturannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekosongan hukum. Nah, begitu juga dengan aturan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Saat ini kan beritanya rame. Ada kasus yang rame sampai dengan saat ini dibicarakan tentang seorang perempuan yang punya anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan ini jadi polemik tersendiri. Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, ini pun saat ini normanya belum jelas. Nah, memang sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur, tetapi dalam prakteknya memang ini juga masih menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, kemudian kita ke pengaturan di dalam KUH Perdata. Kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan tadi disebutkan ada dua, anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kalau dalam KUH Perdata atau BW, anak ini digolongkan menjadi 4. Ada anak sah, kemudian anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Yang pertama anak sah. Kalau tadi anak sah berarti anak ini lahir dalam perkawinan yang sah. Bagaimana dengan anak luar kawin? Anak luar kawin ini lahir dari hubungan luar kawin. Apa bedanya dengan anak zina? Masih ingat perzinahan di KUHP? Nah, perzinahan ini siapa pelakunya? Orang yang sudah terikat perkawinan. Jadi kalau anak zina itu lahir dari hubungan yang mana orang tuanya itu salah satu atau keduanya terikat perkawinan, kemudian lahir anak, namanya adalah anak zina. Sedangkan untuk anak luar kawin itu orang tuanya atau ayah ibunya itu belum terikat perkawinan. Dan kalau di KUHP yang mana yang bisa dijatuhi pidana? Yang zina. Karena di KUHP sekarang perzinahan itu dimaknai pelakunya itu adalah yang sudah terikat perkawinan. Nah, ini nanti ada perubahan di KUHP yang baru, KUHP 2023 yang berlakunya masih di tahun 2026. Tapi untuk saat ini memang yang dijatuhi sanksi pidana adalah perzinahan tadi, di mana yang pelakunya adalah orang yang sudah terikat perkawinan. Nah, sehingga kalau kita kembali ke pengertian anak ini, berarti yang luar kawin, anak luar kawin adalah dari hubungan yang orang tuanya masih sama-sama single, belum terikat perkawinan. Sedangkan anak zina itu sudah terikat perkawinan. Nah, kalau anak sumbang ini seperti apa? Anak sumbang itu adalah anak yang lahir dari hubungan incest atau hubungan sedarah. Jadi masih ada hubungan, misal kayak kemarin kasus yang ramai itu kan anak bayi ditemukan, ada bayi ditemukan ternyata dari hubungan incest, kakak dan adiknya yang dibuang itu. Itu merupakan anak sumbang kalau dalam klasifikasi dari hukum perdata menurut BW. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai klasifikasi anak ini. Dan lagi-lagi kita akan membahas tentang problematika yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang permasalahan anak luar kawin. Kita bicara tentang penelantaran. Kalau penelantaran anak sah, diaturnya di mana? Misal ada anak dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, kemudian ditelantarkan oleh ayahnya. Nah, maka bisa dijatuhi sanksi di mana? Undang-undang apa? Undang-undang tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena anak ini merupakan anak yang sah. Sehingga kemudian apa sanksi yang bisa dijatuhkan, yaitu di pasal 49. Yakni setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, bagaimana dengan anak luar kawin tadi? Apakah kemudian dia boleh ditelantarkan? Kalau di dalam norma ini dia tidak termasuk. Nah, lalu apakah dengan tidak diaturnya, apakah berarti dia boleh ditelantarkan? Kasihan. Nah, kita mengacu pada beberapa instrumen yang memberikan perlindungan tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Yang pertama, Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948. Di mana di pasal 25 ayat 2 menyebutkan ibu dan anak-anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Artinya baik dia lahir di dalam perkawinan maupun dia lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama. Itu menurut Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948. Artinya anak luar kawin pun berhak tidak mendapatkan diskriminasi, harus disamakan dengan anak sah untuk hak-haknya. Nah, kemudian selanjutnya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak. Ini juga di dalam pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 7 ayat 1 ini memberikan jaminan untuk anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, dan pendapat lain, kebangsaan, asal etnik, atau sosial. Artinya memang anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu juga haknya dijamin serta dilindungi sebagai anak. Nah, kemudian selanjutnya di Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di dalam pasal 28B ayat 2 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya di sini pasal 28B ayat 2 menyebutkan tentang setiap anak, tidak ada pengecualian apakah itu anak luar kawin ataukah anak sah, semuanya disebut sebagai tidak mendapat kekerasan serta diskriminasi. Kemudian juga di dalam pasal 28D yang mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan jaminan juga terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini. Nah, kemudian selanjutnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana di dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Kemudian menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter. Artinya di sini orang tua itu juga memiliki kewajiban untuk mengasuh serta memelihara dan melindungi anak. Termasuk juga anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dia juga berhak untuk mendapatkan penghidupan dari kedua orang tuanya. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga menyebutkan tentang pengertiannya. Siapakah yang disebut dengan orang tua? Yaitu ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Lalu apakah ini juga termasuk dalam anak yang dilahirkan di luar perkawinan kalau kita mengacu pada ketentuan pasal tersebut? Nah, kalau kita mengacu pada bab menimbang, ini ditarik lagi ke pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang setiap anak. Artinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan pun juga memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan dari orang tuanya, dan orang tua di sini mengacu pada ayah atau ibu kandung. Nah, kalau
yang saat ini terjadi. Penelantaran ini biasanya dilakukan oleh siapa? Ayahnya, ayah biologis. Ayah biologis ini karena dia ini anak luar kawin cenderung menelantarkan. Bahkan jangankan yang lahir di luar perkawinan, sekarang pun yang masih anak sahnya ini juga seringkali ditelantarkan. Misalnya dalam kondisi sudah bercerai, misalnya atau kondisi lain, si ayah ini cenderung menelantarkan anaknya. Nah, ini merupakan beberapa instrumen yang memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Nah, kemudian putusan MK nomor 46/PUU 8/2010, yaitu tentang status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Jadi dalam Undang-Undang Perkawinan di pasal 43 ini kemudian mengalami uji material yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini sebelumnya. Jadi bunyi awal, norma awalnya adalah anak luar kawin tadi hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tidak dengan ayah biologisnya. Nah, tetapi kemudian setelah putusan MK, pada saat itu gugatan ini diajukan oleh Macica Muchtar. Dan kemudian di dalam putusan MK ini akhirnya mengartikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Artinya kalau dulu ini sudah terputus dengan bapaknya. Si anak luar kawin itu hanya punya hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan ayahnya sudah terputus. Tapi kemudian melalui putusan MK tahun 2010 ini kemudian memberikan ruang bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya selagi memang bisa dibuktikan. Nah, sehingga di sini anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu juga memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan dari ayah biologisnya. Nah, kemudian putusan MK ini disusul dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012, yaitu tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Dan di dalam fatwa ini, anak hasil zina itu diartikan sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah, menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah atau tindak pidana kejahatan. Ketentuannya, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, kemudian memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Jadi dalam fatwa MUI ini sebenarnya tetap memberikan hukuman untuk hubungan zinanya. Ini MUI juga sudah memberikan ketetapan bahwa ini termasuk kejahatan, tetapi untuk anak yang lahir dari hubungan ini juga harus diberikan perlindungan. Nah, di sini MUI memberikan pernyataan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab. Jadi dibedakan antara hubungan nasab, hubungan darah, dan hubungan keperdataan. Kita harus memaknainya secara berbeda. Jadi hubungan nasab ini berkaitan dengan hubungan darah. Kalau nasabnya ini memang tidak pernah berubah. Dia memang tetap dinasabkan pada ibunya. Tidak bisa bernasab dengan bapaknya kalau nggak ada perkawinan. Tetapi untuk hubungan keperdataannya ini masih bisa terjadi atau dilakukan. Yaitu kalau dalam fatwa MUI ini memberikan takzir atau hukuman. Jadi bentuknya adalah hukuman yang diberikan tadi, yaitu untuk memberikan nafkah kepada anak dan untuk memberikan wasiat wajibah. Kenapa wasiat wajibah? Karena
anak luar kawin tadi tidak memiliki hubungan nasab sehingga tidak boleh mewarisi. Kan beda, kalau anak sah jelas boleh mewarisi, tapi untuk anak luar kawin ini tidak bisa mewarisi karena tidak memiliki hubungan nasab kalau dalam hukum Islam. Tetapi si ayah biologisnya tadi untuk kepentingan si anak bisa atau diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi bentuknya adalah sanksi. Nah, sanksinya adalah memberikan kehidupan kepada anak tersebut, yaitu melalui nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga memberikan harta melalui wasiat wajibah. Nah, itu untuk ketentuan tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang penelantaran anak, jadi kita kembali, kalau misalnya memang telah ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan, kemudian hubungan keperdataannya itu sudah ditetapkan. Tapi yang perlu difahami bahwa sudah ada penetapan dulu untuk hubungan keperdataannya. Karena untuk bisa menetapkan suatu kewajiban hukum, tentu harus ada hubungan hukum dulu antara si ayah dengan si anak ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini. Harus ada hubungan hukum dulu yang sudah ditetapkan. Nah, baru kemudian nanti bisa ditentukan memang kewajibannya. Dan untuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, maka terdapat ketentuan di dalam pasal 76B, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Jadi baik itu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, keduanya memang berbeda. Undang-undang perkawinan juga memberikan perbedaan. Tetapi setidaknya memang untuk anak ini jangan sampai ada diskriminasi, jangan sampai dibedakan karena tadi baik itu instrumen nasional maupun instrumen nasional juga memberikan kesempatan bagi anak ini untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Undang-Undang Dasar 45 juga memberikan hak yang sama terhadap anak ini, tidak boleh ada perbedaan. Jadi jangan sampai ketika anak sah itu haknya ditunaikan dia tidak ditunaikan, ada aturan hukum atau sanksi pidana, sedangkan anak luar kawin ini tidak bisa untuk dijatuhi pidana. Nah, memang kelahiran dari seorang anak itu tidak bisa ditentukan dan anak ini tidak bisa memilih dalam keadaan mana ia akan dilahirkan. Tetapi tentu ketika anak ini tidak bisa memilih, kita tidak boleh memberikan stigma negatif terhadap seorang anak. Jangan sampai adanya stigma negatif yang biasa di masyarakat kita sebut dengan anak zina misalnya, atau anak luar kawin, atau anak haram misalnya. Nah, itu kemudian sudah menjadi beban psikologis dan juga untuk anak ini penelantarannya tidak bisa kemudian diberikan sanksi pidana. Jadi baik itu anak sah ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, semuanya adalah seorang anak yang dilindungi oleh negara kita, hukum kita. Hukum kita memberikan perlindungan yang penuh terhadap anak, tidak melihat pada status kelahirannya. Dan anak ini nanti akan menjadi tunas bangsa. Bagaimana nanti masa depan Indonesia adalah bergantung pada masa depan anak ini. Kalau anak ini tidak diberi perawatan yang baik, maka tentu akan memperburuk keadaan negara kita sendiri. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.